Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya membacakan kata mutiara kitab hikam yang ke-44. Wali'an tashaba jahilan la yardo an nafsihi khairun min an tashaba aliman yardo an nafsihi. Sungguh jika engkau berteman dengan orang yang bodoh tetapi dia tidak rela terhadap nafsunya, maka itu lebih baik daripada engkau berteman dengan orang yang alim, yang berilmu, yang pinter, tapi yardo an nafsi, tapi senang terhadap nafsunya. Ini alasannya apa? Id suhbatu malam layar yardo an nafsi khairun mahdun litahakkuki bil ikhlas fayu sarya dzalika fi sahibi hatta yatajalla bil ikhlas wa yasira min jumlatil khawas. Alasannya kenapa berteman dengan orang yang tidak senang terhadap nafsunya itu lebih baik secara murni daripada berteman dengan orang yang berilmu tapi senang terhadap nafsunya, karena secara hakikatnya dia sudah ikhlas. Maka dalam pergaulan dengan mereka akan muncul sifat-sifat keikhlasan itu tadi, sehingga mereka itu sudah masuk dalam golongan orang-orang khusus. Wasuhbatu man yardo nafsa an nafsihi sarrur mahdin walau kana a'lamu ahlil ardi. Ya, ini peringatan bagi orang yang pinter-pinter. Ini kata Musonef Al-Hikam. Dan berteman dengan orang yang ridho terhadap nafsunya itu murni, kejelekan yang murni, walaupun orang tersebut lebih pinter, terpandai di penduduk bumi. Li'anat taba'a yasrukut tab'og, karena watak itu bisa mempengaruhi juga watak orang lain secara tidak sadar. Idil jahlu alladhi yaqrabu lil hadrah ahsanu minal ilmi alladhi yab'adu 'anil hadrah. Karena bodoh tapi dia dekat kehadiran Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada jauh dari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Begini, contoh orang Indonesia itu kan yang menjadi koruptor itu kan pinter-pinter, banyak profesor, doktor. Nah, itulah. Tapi karena dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, mungkin ya dia sudah sadar bahwasanya itu korupsi itu tidak baik, tapi karena dia tidak sadar, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya karena cintanya terhadap dunia, cinta terhadap
istrinya mungkin minta ini itu biar keturutan, memikirkan, dan itu memikirkan supaya menjadi orang terkaya 7 turunan. Lagi sangat cintanya terhadap dunia, seakan-akan dia akan hidup selamanya, padahal sebentar lagi juga mati, sehingga dia tidak bisa mengendalikan nafsunya, serakah. Walaupun harta itu sebetulnya, harta dan jabatan itu harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tapi tetap dia embat. Walaupun dia itu pinter-pinter. Itu contohnya. Kenapa? Kata musonef, orang bodoh tapi ada di sisi Allah itu lebih baik daripada orang pintar tapi tidak dekat dengan Allah. Karena yang hatinya merasa dekat dengan Allah, dia walaupun dia bodoh ya, dia merasakan, nggak berani untuk melakukan hal-hal seperti itu, karena dia merasa diawasi oleh Allah, merasa ada pertanggungjawabannya di akhirat, dunia dan sementara, nggak dibawa mati. Nanti kalau dia melakukan hal seperti itu malah berakibat fatal terhadap dirinya, malah gandoli, gak iso rohaninya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia tidak mau menyelewengkan itu. Tetapi sebaliknya, walaupun pandai tapi hatinya sudah tertutup, sehingga bisikan hati, jangan kau pakai itu uangnya orang banyak untuk ditasawuf banyak, tidak digobres, sebetulnya sudah dibisiki oleh hati seperti itu, karena terbiasa tertutup hatinya sehingga mampu melakukan seperti itu. Itu contohnya bukti kata-kata musonef, orang pandai yang hatinya jauh dari hadirat Tuhan itu lebih jelek daripada orang bodoh tapi hatinya lebih dekat kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang untuk makan hari-harian saja itu ya secukupnya saja, tapi dia bisa dipercaya. Ada cerita bahwasanya seseorang di Bandung, pemulung, itu menikah dengan polwan. Jadi kan nggak startup ini, kok bisa terjadi seperti itu? Ceritanya seperti ini. Satu saat ketika polwan yang masih muda cantik itu mau pulang ke rumah, melihat tasnya, ternyata dompetnya tidak ada. Dia bingung, jadi kembali lagi ke ditelusuri perjalanan dia dari kantor keluar kemana saja, kemudian balik ke kantor lagi, ditelusuri. Bingung dia karena di dompetnya juga ada dokumen-dokumen yang terkait rahasia kepolisian. Bingung di kantor, ditenangkan temannya, tetap bingung. Akhirnya tiba-tiba ada pemulung datang ke kantor, orang tua pemulung. Dia pengen menemui dia, tanya temannya, karena dia sudah melihat ketika memulung, dilihat di jalan, loh kok ada
sesuatu yang berbeda, bukan plastik atau apa warna coklat. Ya lihat di dalamnya ada gambar polisi, alamat dirinya polisi mana. Nah dia bawa ke kantor polisi karena dia yakin ini orangnya sedang bingung cari dompet ini, maka dia antarkan itu dompet ke kantor polisi. Kata temannya polisi yang lain, itu gak usah bingung, ada temen, ada orang tua mencari kamu di depan, entah siapa. Dia temui orang tua tersebut. Nak, apa benar ini dompetmu, ini fotomu? Oh iya, oh ya sangat terima kasih. Lah bapak kok jalan jauh-jauh mau mengantarkan dompet saya ini? Kenapa? Ya saya berpikiran bahwasanya orang yang kehilangan dompet ini pasti orangnya bingung mencarinya, maka ini saya kembalikan ke sampean. Itu kata dia. Dia terperanjat dengan pemulung itu. Masih ada orang yang hidupnya dengan memulung tapi bisa dipercaya. Dia mengembalikan dompetnya, dilihat isinya apa saja, uangnya yang enggak berkurang satupun. Maka kemudian dia penasaran sama pemulung itu. Dia antar ke rumah, enggak usah antar. Ini sudah semestinya saya mengembalikan barang yang bukan hak saya ini. Dia malah terperanjat. Dan begitu seterusnya ceritanya sampai dia melihat kehidupan sehari-hari. Tadi polisi menemukan sesuatu yang lain poluan tersebut sehingga berlanjut nikah dengan dia. Itu contoh saja bahwasanya orang bodoh dengan karena hatinya lebih dekat kepada Allah, hati merasa dunia itu yang bukan miliknya, ya tidak dia ambil, karena rezeki selama dia usaha akan dikasih oleh Tuhan. Keyakinan di dalam hatinya seperti itu sehingga dia gak berani mengambil yang bukan haknya, berbeda dengan orang pandai yang tadi sehingga bisa koruptor uang yang banyak. Walidzalika qala ba'dul arifin, karenanya orang ahli ma'rifat berkata asyadun nasi jaban anillah al ulama summal ubad summaz zuhad. Orang yang hijabnya lebih tebal dari Allah yang pertama itu ulama, orang-orang pandai, orang-orang alim, pandai ilmunya, pinter. Yang kedua al-ubad, ahli ibadah. Yang ketiga az-zuhad, ahli zuhud. Orang ulama, orang pinter lebih tebal hijabnya daripada ahli ibadah. Ahli ibadah lebih tebal hijabnya daripada orang yang zuhud. Zuhud seperti itu tadi yang saya contohkan, pemulung, tapi dia zuhud, merasa yang dompet itu bukan miliknya, ya tidak dia ambil, ya kasihkan kepada yang berhak. Jadi dia lebih zuhud daripada orang yang itu tadi, orang pinter, titelnya dokter, profesor, tapi mau koruptor. Liwu wukufihim ma'ilmihim wa ibadatihim wa zuhdihim, karena dia itu tadi
akan bergantung dengan ilmunya, dengan kepandaiannya, dengan pandai, kemudian dia bisa merekayasa segala cara supaya untuk mengelabui orang. Dengan ibadahnya dia menutupi kejelekan-kejelekan dalam hatinya. Banyak sekarang ahli sholat, haji, tapi untuk keluaran saja, ya nggak apa sih. Tapi ya sebaiknya kita sholat itu bukan sholat berupa gerakan saja, tapi hatinya juga sholat, hatinya tersambung ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada perubahan sehari-hari. Jadi getaran hati ini tersambung kepada Allah. Begitu juga banyak haji, gelar haji, tapi kembali pulang ke rumah ya perbuatan lama tetap dia lakukan. Ya haji hanya pekerjaan fisik saja, tidak sampai ke relung hatinya. Sebetulnya haji itu al-hajju araf, intinya haji pada wukuf di padang Arafah gitu. Lah wukuf itu apa? Wukuf itu artinya terpaus, berhenti. Nah, berhenti ini maksudnya berhenti di qalbu, di hati. Ketika seseorang sudah masuk ke relung hati, maka akan berada di Arafah, di padang yang sangat luas, nggak tak terbatas. Dia kalau bisa masuk ke alam rohani, maka alamnya nggak terbatas. Kalau masih berada di alam fisik ini terbatas, ya terbatas pergerakannya, terbatas pandangannya, dan seterusnya. Kalau di alam rohani tak terbatas, manapun bisa pergi, tak terbatas oleh ruang dan waktu. Itu intinya al-hajju Arafah. Haji intinya wukuf di padang Arafah. Wal jahlul ladzi yusilu ilallah, alima alal haqiqah, wal ilmu alladzi yajubu anillah jahala anil alal haqiqah. Secara hakikat orang bodoh tapi bisa usul kepada Allah itu ya orang alim di sisi Allah. Tapi orang pandai, profesor, doktor, tetapi terhijab dari sisi Allah, pada hakikatnya dia adalah bodoh di sisi Allah. Maka ada kata ulama, fa'yu ilmin li'alimin yardu an nafsihi. Apa ada ilmu bagi orang alim tetapi dia senang terhadap nafsunya? Qultu li'annahu sara hijaban lahu an rabbihi. Maka dikatakan muslim itu karena terhijab dari Tuhannya. Wa ayu jahlin li jahilin la yardu an nafsi. Dan mana ada orang bodoh, mana ada kebodohan jika seseorang yang bodoh itu tidak senang terhadap nafsunya. Qultu id ya'timur ridho an nafsihi bahasa anha wa takhallasa min rabbiha wa sara abdan haqiqatan lillah fa inaidin habbahu sayyiduhu wastafahu li hadratihi wastafahu li mahabbatihi wa ta'alahu ala maknuni ilmihi fakana ala mukhalqi. Karena dia tidak ridho terhadap nafsunya,
maka akan membahas, akan meneliti nafsu-nafsu yang tidak baik. Watakhallasu min riya, dan dia berusaha selamat dari sifat-sifat nafsu yang tidak baik itu tadi, yang tipis bedanya antara nafsu yang baik dan tidak baik. Dia sangat hati-hati menghindari sifat nafsu yang tidak baik itu. Fasara abdan hakikatan lillah, maka ketika dia selamat dari sifat-sifat yang tidak baik dalam nafsunya, dia menjadi hamba secara hakikat bagi Tuhan. Tatkala seperti itu, maka Tuhannya, bendoronya, sayyidnya akan mencintainya dan memilihnya untuk hadir ke sisinya. Wajtabahu limahabati, dan dia dikasih anugerah dalam rohaninya, cinta kepada Tuhannya. Watallahu ala maknuni ilmi, maka Allah akan memperlihatkan rahasia ilmunya, gedong-gedong ilmunya yang sangat luas akan dikarenakan kepadanya. Dengan seperti itu, fakana alamu khalqihi, maka dia akan menjadi makhluk yang lebih alim, walaupun secara fisik terlihat orang bodoh itu tadi. Semoga bermanfaat dan kita selamat dari rekadaya nafsu kita sendiri. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.